Salat itu untuk siapa? Untuk kita apa untuk siapa? Salat itu untuk Allah apa untuk kita? Untuk kita. Allah enggak butuh salat kita, Pak. Ya. Ya, Allah enggak butuh salat kita. Nah, kita ini dibagi 3 bagian. Dari leher ke atas, dari leher sampai ke pinggul, pinggul sampai ke kaki. Kan 3 bagian. Kalau dalam istilahnya maqam ketuhanan, maqam kerasulan, maqam kehambaan. Jadi Adam, Muhammad, Allah, kan gitu. Nah, yang di tengah mana? Yang sholatul wusta. Yang di tengah ya ini, yang antara leher sama pinggul. Ada apa yang ada di tengah ini? Ada jantung. Jantung itu untuk apa? Hati bagi kita. Berarti sholatul wusta itu ingat hati ke Allah. Itu disebut sholatul wusta. Terus menerus kita. Kalau secara syariat itu sholat yang ada berdiri, ruku, intidal, sujudnya. Itu sholat secara syariatnya. Jadi sholat secara syariat itu boleh dikatakan ya pelatihan. Melatih kita supaya bisa mendirikan sholat. Ya, nah. Ini kalau berdiri, ruku, intidal, sujud itu baru mengerjakan sholat, itu latihan. Kenapa saya katakan latihan? Karena di dalam salat syariat itu mesti terakumulasi 4 macam zikir, Pak. Ada zikir syariatnya, zikir tarekatnya, zikir hakikatnya, zikir ma'rifatnya. Ya, zikir syariat itu artinya perbuatan dan ucapan. Maka berdirilah kita, rukuklah kita, sujudlah kita, baca Fatihah, baca bacaan yang lain. Itu zikir syariatnya. Zikir tarekatnya ingat hati ke Allah. Zikir hakikatnya dirasakan siapa yang sholat, siapa yang berbuat. Zikir ma'rifatnya dipandang, zat memandang sifat. Nah, ini dilakukan di dalam sholat sehingga khusyuknya nanti 4-4-nya. Khusyuknya tubuh, khusyuknya hati, khusyuknya ruh, khusyuknya rahasia. Khusyuknya tubuh apa? Tenang. Khusyuknya tubuh enggak gerasa gerusuk, enggak garut sana garut sini. Itu khusyuknya tubuh, tartil bacaannya. Itu khusyuknya tubuh. Nah, ini ilmunya ilmu syariat. Jadi kalau mau khusyuk benar, Pak, hanya ngaji syariat enggak bakal, Pak. Ya, karena ranahnya beda. Kalau syariat itu ngatur bagaimana cara berbuat. Ini perbuatan, ini sah, ini batal, ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunat. Itu syariat. Paling-paling khusyuk tubuh. Khusyuk tubuh tenang, ya enggak gerasa gerusuk itu kan. Bacanya tartil. Nah, khusyuknya hati, ingat hati ke Allah. Itu khusyuknya hati. Nah, kita ini kadang-kadang bukan Allah yang kita ingat. Kredit macet. Ya, usaha bangkrut. Ya, nah ini bagaimana mau khusyuk hati? Karena memang hati nggak pernah dimanage. Memanage hati itu pakai tarekat, Pak. Ya, belajar zikir. Jadi orang yang anti tarekat bisa dikatakan hatinya nggak bersih, ya. Ya, nggak ingat Allah. Ya, bagaimana mau khusyuk? Hati nggak ingat sama Allah. Jadi khusyuknya hati, ingat hati kepada Allah. Khusyuknya nyawa, ruh kita, rasa. Ya, merasakan ketiadaan diri kita, bukan kita yang berbuat. Ya, enggak lagi merasa kita yang berilmu, kita yang kuasa, kita yang enggak. Ya. Makanya ketika sholat merasa kamu yang sholat apa bukan gitu. Ketika khusyuk di tingkat ini, dia tidak lagi merasa dia yang berbuat. Nah, disitulah al-abid huwal ma'bud. Yang nyembah ya dia yang disembah itulah. Ini khusyuknya di tingkat ruh. Tingkat rahasia dipandang. Anta ambudallah ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seolah kau lihat dia. Siapa yang melihat, siapa yang dilihat. Siapa yang memandang, siapa yang dipandang. Ini zat memandang sifat.
Sifat yang berbuat, zat yang menyaksikan. Maka sholat itu penyaksian zat kepada sifat. Setelah itu terbiasa kita di dalam sholat, akan terbawa-bawa di luar sholat. Setelah terbawa-bawa di luar sholat, itu baru disebut mendirikan sholat. Nah, kalau sudah mendirikan sholat, itu yang mencegah perbuatan keji dan mungkar itu, Pak. Nah, bagaimana dia akan berbuat keji dan mungkar? Dia selalu memandang adanya Allah, begitu. Dia merasakan bahwa dia selalu berada bimbingan Allah. Dia tidak berbuat kecuali Allah yang berbuat. Gitu. Nah, baru disebut mendirikan sholat. Gitu. Kalau baru hanya mengerjakan sholat, maaf Bapak Ibu, banyak yang rajin sholat, maksiatnya rajin juga. Ya. Belum mendirikan sholat, baru mengerjakan sholat. Ya. Aqimus sholat, dirikan sholat. Kalau dirikan sholat terus menerus, tak putus-putus. Apa yang didirikan, apa yang diperlakukan dalam sholat tadi, dibawa-bawa di luar sholat. Itu yang disebut sholatud daim namanya. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat itu, insya Allah Pak, terjaga. Ya, saya kira itu Pak. Ya.